Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Polsek Batu Aji, Kota Batam. Kasus ini melibatkan korban anak di bawah umur dan saat ini tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berikut laporannya untuk Anda. Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Polsek Batu Aji. Konferensi pers dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono pada Rabu 11 Februari 2026. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kepada polisi dengan peristiwa terjadi pada Selasa 6 Januari 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, di gedung salah satu sekolah menengah kejuruan di Batam. Dalam perkara ini tersangka berinisial MJ 32 tahun dan korbannya yang berusia 16 tahun dengan modus memberikan hukuman lantaran korban terlambat masuk kelas. Kemudian karena terlambat tersebut, setelah dilakukan pelajaran, yang bersangkutan dipanggil ke ruang tersangka, ruang kerja tersangka. Kemudian tersangka memberikan 3 pilihan, yaitu punishment, hukuman kepada korban dengan diberi skor poin 1000 atau DO dari sekolah ancamannya. Yang kedua, punishment kedua dipanggil orang tua korban, atau punishment ketiga dengan istilah mereka untuk memilih tahan malu. Kemudian korban memilih untuk menahan malu. Selanjutnya tersangka menyuruh korban untuk membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh korban dan telanjang. Kemudian tersangka berusaha memasukkan kemaluannya, ke lubang halus. Jadi korban ini adalah sesama jenis dengan si pelaku. Akibat perbuatannya tersangka terancam 12 tahun penjara. Kapolresta Barelang menegaskan pihaknya berkomitmen menangani setiap tindak pidana yang melibatkan anak secara profesional, transparan dan berkeadilan, serta memastikan perlindungan maksimal terhadap korban. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami update informasi kondisi lalu lintas di long weekend kali ini dan bertepatan saya laporkan kondisi lalu lintas di Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas tepat di belakang saya melaporkan pada sore hari ini dari arah TB Simatupang yang akan menuju ke arah Lebak Bulus, yakni akan lurus menuju ke arah Lebak Bulus, Cilandak. Pada sore hari ini kalau dapat saya jelaskan, peningkatan volume kendaraan terjadi cukup panjang pada antrian traffic light berkisar 250 meter di belakang traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan roda 4 pada sore hari ini. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap untuk bersabar dalam mengantri traffic light dikarenakan memang peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi. Kemudian kondisi lalu lintas yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Ragunan maupun yang akan menuju ke arah kanan, yakni akan menuju ke arah Pejaten pada sore hari ini cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan memang terlihat dominasi kendaraan ini akan menuju lurus dan juga akan berbelok ke arah kiri memasuki ke arah Ragunan. Untuk itu kami harapkan untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan juga berkonsentrasi ketika Anda berkendara, mengingat di kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang yang menawarkan dagangannya di lampu merah yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas di kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Lebak Bulus yang akan lurus menuju ke arah TB Simatupang pada sore hari ini cukup ramai dan lancar, dan yang menuju ke arah kanan yakni ke arah Ragunan juga normal dan relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk berhati-hati setelah dari traffic light dikarenakan merupakan turunan. Untuk itu selalu menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, pemirsa.
Dan kelancaran juga terpantau dari arah Ragunan yang akan menuju lurus ke arah Pejaten maupun yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah TBC Matupang pada sore hari ini dengan laju kecepatan kendaraan kalau bisa saya jelaskan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang mungkin akan berlibur atau keluar jalan-jalan untuk selalu pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang normal, kemudian pastikan juga seluruh berkas-berkas kendaraan Anda selalu dibawa dan selalu ikuti peraturan dalam berlalu lintas serta rambu-rambu di sepanjang perjalanan Anda. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat mengunjungi Instagram maupun web dari korlantaspolri.ntmc untuk mengetahui informasi-informasi terbaru. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat pada sore hari ini. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan secara resmi menggelar apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Musi 2026 sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Berikut laporan Bribda Serli, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Pit Humas Polda Sumsel. Pagi ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Ops Keselamatan Musi 2026 Polda Sumsel. Kegiatan dipimpin Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP, dihadiri para PJU Polda Sumsel dan para tamu undangan. Bertempat di Mako Ditlantas Polda Sumsel, Senin 2 Februari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Musi 2026 dilaksanakan di Markas Komando Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Roni Samtana, dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Sumsel, diantaranya Karo Ops Polda Sumsel, Dirminmas Polda Sumsel, serta para pejabat dan undangan dari instansi lintas sektoral. Apel ini merupakan bentuk kesiapan personel dan sarana pendukung dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Musi 2026 di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Operasi Keselamatan Musi 2026 bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Operasi ini juga menjadi langkah cipta kondisi menjelang Hari Besar Keagamaan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Operasi Keselamatan Musi 2026 lebih mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat pengguna jalan. Petugas di lapangan akan memberikan imbauan, sosialisasi, serta teguran simpatik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selama pelaksanaan operasi, personel akan melakukan pemantauan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti tidak menggunakan helm standar SNI, melawan arus lalu lintas, penggunaan ponsel saat berkendara, serta pelanggaran lainnya yang dapat memicu kecelakaan. Kerjasama antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Charlantas yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan apel gelar pasukan ditutup dengan pengecekan sarana dan prasarana pendukung operasi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar sebagai wujud kesiapan Polda Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Timur bersama jajaran Satlantas Polres Kediri Kota melaksanakan kegiatan ramcek kendaraan angkutan pariwisata. Berikut laporan Bribda Asila, personel Humas Polres Kediri Kota Polda Jawa Timur. Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama jajaran Satlantas Polres Kediri Kota melaksanakan kegiatan ramcek kendaraan angkutan pariwisata di PO Setiawan, Kota Kediri. Ramcek ini merupakan bagian dari persiapan Operasi Keselamatan Semeru 2026. Guna memastikan kesiapan kendaraan serta kondisi pengemudi sebelum beroperasi melayani masyarakat. Ramcek ini merupakan bagian dari persiapan Operasi Keselamatan Semeru 2026, guna memastikan kesiapan kendaraan serta kondisi pengemudi sebelum beroperasi melayani masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh Kasih Standar Cegah Tindak Subdit Kamsol Polda Jatim,
beserta anggota, Kasat Lantas Polres Kediri Kota, jajaran Kanit Kamsol dan anggota, serta perwakilan dari UPT LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dinas Perhubungan Kota Kediri, Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, BNN Kota Kediri hingga Wasatpel TTA Tamanan Kediri. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan kelengkapan administrasi, kondisi teknis kendaraan, serta pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba bagi para pengemudi. Hasilnya, seluruh kendaraan dinyatakan dalam kondisi baik dan layak jalan. Para pengemudi juga dipastikan sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari obat-obatan terlarang. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif. Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutut Yudo Prastiawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Saya Bribda Acila Julpandiyati melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Nyonya Ida Endi Sutendi, menghadiri kegiatan bakti sosial Bayangkari peduli dengan penyaluran bantuan pendidikan kepada siswa dan pihak sekolah SD Impres, Balun Pewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berikut laporan Brigpol Vindi Indriani, personel Humas Polda Sulawesi Tengah. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Vindi Indriani melaporkan Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Nyonya Ida Endi Sutendi menghadiri kegiatan bakti sosial Bayangkari Peduli di SD Impres Bulumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi pada Selasa pagi 10 Februari tahun 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Helmi Kuartakusuma Putra Raup SIK MH, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, jajaran pengurus Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah, Ketua Bayangkari Cabang Sigi, serta perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Silahkan menyesuaikan. Dalam kegiatan tersebut, Bayangkari menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada para siswa, bingkisan untuk para guru, serta bantuan sarana pendidikan berupa laptop, printer, dan dukungan operasional sekolah. Oh, dari belakang sana. Ya, selanjutnya kalau mau fotokopi sudah boleh di sini. Yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SD Impres Bulumpewa. Selain itu, Wakapolda Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan kepada Ketua Adat setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan pelestarian kearifan lokal. Program Bayangkari Peduli ini merupakan wujud nyata sinergi Polri dan Bayangkari dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Saya Brigpol Vindi Indriani melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.